hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu konsep negara kesatuan. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara memiliki kekuasaan memaksa dalam mengatur individu atau kelompok masyarakat supaya tujuan negara tercapai. Tujuan negara secara umum adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, negara mempunyai sifat yang melekat pada negara, antara lain yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris atau negara tunggal, yang berarti negara yang tidak terdiri dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala tatanan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat ke luar dan ke dalam, dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah berada pada pemerintah pusat. Negara kesatuan mempunyai dua bentuk, yaitu negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi menghendaki bahwa seluruh urusan negara langsung diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sementara daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan dan pemerintah dari pemerintah pusat tersebut. Sedangkan negara kesatuan dengan desentralisasi adalah pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut daerah otonom. Sebuah negara dikatakan negara kesatuan apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat. Dan yang kedua, konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di negara hanya satu. Yang ketiga, tidak mengenal istilah negara bagian atau tidak ada negara dalam negara. Yang terakhir, hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Definisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI merupakan negara yang proses terbentuknya dengan didasari semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme. Jiwa yang memiliki tekad dalam sebuah masyarakat dalam membangun masa depan NKRI bersama-sama. Semangat dari suatu bangsa untuk mendirikan negara merdeka. Bangsa Indonesia bertekad mewujudkan masa depan bersama dalam sebuah negara kesatuan yang dibangun di atas keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara merdeka yang berdaulat penuh dengan landasan konstitusi UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdiri untuk mewujudkan cita-cita segenap bangsa Indonesia yang ingin merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari sebuah bangsa yang sudah lahir terlebih dahulu, yaitu bangsa Indonesia. Kelahiran bangsa Indonesia terjadi pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan perwujudan komitmen kebangsaan yang ingin mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa Indonesia. B. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi mutlak dari setiap negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. Upaya dalam mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik di masyarakat sehingga tercipta kestabilan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi terpenting yang harus dicapai oleh negara-negara baru merdeka. Pelaksanaan fungsi ini oleh negara Indonesia dilakukan melalui program pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RJPM. Yang ketiga, pertahanan. Fungsi negara untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman rakyatnya dari kemungkinan adanya serangan negara lain. Dalam menjalankan fungsi ini, negara membentuk angkatan perang dengan memfasilitasi peralatan pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan.
Fungsi ini diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum melalui badan-badan peradilannya. Berdasarkan pemikiran ahli ketatanegaraan, tugas-tugas pemerintah dalam mengurusi rumah tangga negara memiliki fungsi reguler dan fungsi agent of development. Yang pertama, fungsi reguler. Fungsi reguler atau fungsi utama yaitu melakukan tugas-tugas yang hasilnya dapat langsung dilaksanakan oleh rakyatnya. Fungsi reguler suatu negara terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Political stage, yaitu menciptakan ketertiban, ketenangan, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, legal stage, yaitu mengatur tata kehidupan bernegara, bermasyarakat melalui peraturan-peraturan. Yang ketiga, administrative stage, yaitu fungsi melaksanakan asas demokrasi, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan yang pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil rakyat. Yang keempat, diplomatical stage, yaitu fungsi melakukan hubungan baik dengan negara lain di dunia. Yang kedua, ada fungsi agent of development. Negara memiliki kewajiban menjadi pendorong inisiatif rakyatnya dalam upaya melakukan perubahan dan pembangunan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam hal ini, negara memiliki 2 peran, yaitu sebagai stabilisator dan inovator. Peran stabilisator dijalankan negara untuk menciptakan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Situasi politik yang stabil dan kondusif mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta berdampak pada peningkatan ekonomi bangsa. Peningkatan ekonomi menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkannya taraf hidup rakyat suatu negara akan menciptakan suasana sosial budaya yang stabil. Ini saya akan menjelaskan tentang karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Menurut Supomo, integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu, bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut, yaitu yang pertama adalah unitarisme sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan selama masa perjuangan. Hal ini menggambarkan bagaimana kekuatan unitarisme dalam pergerakan perjuangan pada saat itu. Yang kedua yaitu adalah agar tidak memberi kesempatan bagi provisionalisme yang mengklasifikasikan daerah mereka lebih superior dan berkuasa dari daerah lain. Dan yang ketiga adalah fakta bahwa tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Jawa, sehingga menyulitkan tenaga di daerah-daerah untuk membentuk negara federal. Mengingat luasnya Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Yang keempat yaitu adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama sehingga semakin menyulitkan pembentukan negara federal. Yang kelima yaitu dari sudut geopolitik dunia internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang kuat apabila berbentuk sebagai negara kesatuan. Landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua hal yang menyangkut kepentingan umum harus diatur dalam hukum, tidak terkecuali bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang menjamuk ditinjau dari berbagai latar belakang dasar pemikiran. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti berikut. Pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2, negara mengikuti dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batasan-batasan dan hak-hak ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 37 ayat 5, khusus mengenal bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Faktor-faktor pembentukan NKRI. Dilihat dari sejarahnya, faktor pembentukan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ikrar Sumpah Pemuda berhasil diwujudkan para pemuda dari bangsa, suku, dan budaya di wilayah Nusantara. Berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan awal berdirinya bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa atau bisa disebut dengan The Founding Father harus dapat menyatukan berbagai kelompok dan golongan yang beragam karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan ras yang tersebar di seluruh Nusantara. Adapun faktor-faktor penting terbentuk bangsa Indonesia yaitu ada 4. Pertama, adanya persamaan nasib yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.